Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Kali ini saya mau balik lagi untuk memperbaiki amplifier dengan box CSBO dengan tipe AK3600 seperti itu. Setelah saya memperbaiki tuh TV Samsung yang kemarin udah sembuh, tapi belum diambil sama yang punya. Teman-teman masih ada yang ingat nggak amplifier ini rusaknya kenapa? Bener banget, ampli ini rusaknya tuh mati total kemarin. Terus begitu udah kita betulin, begitu dia udah hidup, ternyata suaranya nggak muncul teman-teman. Nah, gimana cara memperbaikinya? Atau ada teman-teman yang bisa memperbaiki ampli yang suaranya nggak ada seperti ini? Komen di bawah ya. Ini saya ambilin dulu barang-barang yang berantakan di atasnya. Ini ada adaptor, terus ada komponen-komponen yang nggak kepake nih. Terus ini skrup-skrupnya. Ini ada preamp untuk mikrofon dynamic. Kalau misalnya suaranya nggak kuat, pakai ini. Dijamin suaranya bakal kuat dan ada efek reverb sama apa ya? Reverb sama speed. Ada efek reverb. Nah, efek reverb itu yang kita cari teman-teman. Karena kalau nyanyi kalau nggak ada reverbnya tuh kayak kurang enak gitu suaranya. Banyak juga ya barang-barang di atas ini. Tapi udah selesai kok teman-teman. Sekarang kita buka boxnya, jangan sampai nyentuh TV ya karena bahaya. Nah, kalau misalnya udah dikasih triplek kayak gini, TV-nya insya Allah aman teman-teman. Nggak kena benturan-benturan benda-benda keras dari barang-barang yang lain. Oke, sekarang kita mau cek tegangan ya, masuk ke setiap blok apa enggak. Caranya kita harus tahu di mana kita harus ngeceknya. Masalahnya nih papan PCB-nya tuh banyak banget loh teman-teman. Ada ini 1, 2, 3, 4. Ada 4, ada 5, ada 6, 7, 8. Banyak banget. Trafonya pakai 1 ya. Yang 1 kan trafo fiktif. Yang udah saya tunjukin ke teman-teman kemarin. Nih. Cuman ada toroidnya aja tapi nggak ada lilitannya. Trafo bohong-bohongan. Buat yang belum nonton, sekarang saya tunjukin ya sama kalian. Yang belum nonton video sebelumnya maksudnya. Saya tunjukin sama kalian, saya colokin ke arus listrik 220 volt. Kita akan lihat ampli ini hidup. Lampunya nanti bakal nyala. Bismillah, saya hidupin ya. Tuh, hidup kan. Terus kipasnya tadi sedikit bergerak gitu. Nanti kalau misalnya ini panas, heatsinknya, kipasnya tuh nanti bakal berputar lebih kencang gitu. Nah teman-teman, setelah ampli ini hidup, kita kasih input, dia nggak keluar suara gitu. Kok bisa kayak gitu? Apa jangan-jangan distribusi tegangan itu nggak normal ke setiap blok? Kita akan cek distribusi tegangan itu ya. Saya bakal tunjukin ke teman-teman poin-poin untuk ngeceknya di mana aja. Dan apa tanda-tanda kita harus, tanda komponen di mana tempat kita harus ngecek tegangan itu. Gitu ya. Pertama kita bakal cek tegangan di sini teman-teman. Di papan yang ini ya. Karena papan ini yang paling gampang dijangkau sama kita. Tanpa kita harus ngelepas skrup-skrupnya atau ngelepas PCB-nya. Nah teman-teman, power supply ini kan gabung sama power supply-nya gabung sama ampli. Di sini ada transistor penguat akhirnya. Jadi dari power supply ini yang PCB-nya gabung sama ampli itu didistribusikan ke bagian yang lain menggunakan kabel yang hitam ini. Yang ada berapa buah nih? Ada 8 buah. Tapi di sini kita nggak bisa ngelihat mana yang kabel tegangan, mana yang bukan ya. Sekarang coba kita cek dulu tegangan
dari power supply ini masuk ke PCB ini apa enggak. Caranya dengan kita melihat simbol-simbol yang ada di sini teman-teman. Di sini ada simbol plus, min, dan ground. Dan ini bisa dipastikan adalah soket tegangan, sedangkan yang ini bukan ya. Yang ini kan R, ground, dan L ini untuk audio, dan yang ini untuk seperti sensor gitu, yang oke sama ground atau switch. Nah yang ini yang ada tulisannya L, R, dan G, LR dan ground itu udah dipastikan signal audio. Jadi kita bakal cek tegangannya di sini. Ini kita cabut aja dulu. Kayak gini teman-teman. Terus kita hidupin, nanti kita cek ground ini di ujung sebelah kanan ya. Ground di ujung sebelah kanan, yang tengah itu min, yang paling pojok sebelah kiri itu plus. Kita akan cek tegangannya ada apa enggak. Kita colokin dulu ke arus listrik 220 volt ya. Bismillah, di sini kita colokin. Gak hidup. Oh udah. Tapi kok lampunya nggak nyala ya? Oh lampunya nggak nyala teman-teman. Tapi amplinya hidup. Lampunya nggak nyala karena ini saya cabut ya. Sekarang coba saya colokin. Tuh hidup kan dia. Saya colokin lagi ya ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Tuh hidup dia. Dan relaynya langsung nyala, ceting kayak gitu. Ini kalau dicabut lampunya bakal mati. Saya cabut dari arus listrik 220 volt dulu. Terus saya cabut. Saya colokin lagi. Saklar on. Relay hidup tapi lampunya nggak nyala. Artinya kabel ini mendistribusikan tegangan dari power supply atau dari PCB ini ke bagian-bagian yang ada di panel depan. Nah, sekarang kita akan pastikan dulu tegangannya ready di sana teman-teman, atau tegangan itu betul-betul stabil, nggak naik turun gitu ya. Kalau kita ngelihat tegangannya tuh dari nyalanya LED yang tadi kita bisa lihat bareng-bareng, LED indikator power on itu bukan ukuran yang benar untuk ngecek tegangan, karena LED itu bisa hidup meskipun tegangannya nggak stabil ya. Sekarang ground, kita cari ground, atau langsung aja di sana ya kita tempelin. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Oh udah nyala teman-teman rupanya. Sekarang ini masih hidup, masih hidup. Iya masih hidup rupanya, belum saya matiin. Untung belum saya pegang-pegang. Oke sekarang kita cek ya teman-teman, sambil teman-teman lihat di layar sebelah kiri nih ada informasi dari display avometer. Sekarang kita lihat tegangannya minus 14 volt stabil, yang plusnya minus 15,8. Tuh yang di sini tegangannya minus 14 volt, yang plus minus, yang plus 15,9. Ini ada yang nggak bener teman-teman. Harusnya tegangan simetris itu enggak beda. Jadi yang 15 ya harus 15, yang 14 ya harus 14 kayak gitu. Enggak boleh tegangan itu beda. Mungkin ini penyebab masalahnya. Sekarang coba kita colokin ya, terus kita bandingkan perbedaan tegangannya. Ada apa enggak? Biasanya tanpa beban dan dengan beban dia akan berbeda hasil pengukurannya teman-teman. Moga-moga bisa dicek ya di sini di kaki-kakinya. Sekarang kita hidupin lagi. Oke, udah hidup ya. Sekarang kita ukur. Kita ambil groundnya di tempat yang lain aja karena di sini terlalu sempit. Kita ambil groundnya di sini. Terus kita cek tegangannya minus berapa. Setelah dikasih beban, tegangannya ngedrop jadi minus 10,5. Sekarang kita cek yang plus, jadi 14 volt. Oh gitu pula ya sekarang. Dengan dikasih beban, tegangannya ngedrop jadi 10,5 volt. Sedangkan tegangan plusnya jadi fix 14 volt.
Jadi sebetulnya tegangan dari amplifier ini itu ya. Tegangan dari ampli ini berapa volt? 15 kah? Atau 14? Sebetulnya 15 teman-teman. Kalau misalnya kita ngelihat di sini, saya matikan dulu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada tulisan plus 15 dan minus 15. Sedangkan tegangan yang kita dapati sekarang itu berkurang banget. Yang minusnya tuh ngedrop. Jadi cuman 10 volt. Sekarang heatsinknya saya pegang ya. Heatsink yang ini tuh hangat. Jangan heatsink yang ini nggak hangat. Emang ada perbedaannya bang? Ada gitu. Kita akan benerin tegangannya dulu deh. Ini tegangannya nih bener-bener udah fix apa belum sih? Maksudnya tegangannya tuh bener-bener stabil apa enggak? Harusnya sih stabil ya. Untuk ngecek tegangan power supply-nya stabil apa enggak, pertama kita harus lepas dulu soket yang mengarah ke jalur yang lain, di papan yang lain teman-teman. Jalur dari power supply ke rangkaian yang lain. Ini kita lepas dulu. Di sini ada soket yang nunjukin, di sini ada jalur yang nunjukin tegangan 15 volt tadi. Tapi karena kita nggak bisa ngelihat dari atas jalur mana yang tegangan 15 volt, kita bisa coba cek dari sini aja nih. Ini ada dua buah IC, yang satu ngeluarin tegangan minus, yang satu ngeluarin tegangan plus. Di sini ada dioda ya, dioda Zener. Kita bakal cek di situ tegangannya berapa kira-kira. Kalau misalnya di dioda Zener nggak ada, kita cek di resistor. Resistor itu 220 ohm. Ya kan? Oh bukan, 2K2. 2200 ohm. Kita akan cek di situ teman-teman. Kita colokin ke arus listrik 220 volt lagi. Oke. Kayak ada yang nyala tadi ya? Enggak ya? Kayak ada percikan api gitu. Enggak kan? Saya colokin lagi. Enggak ada kok percikan api. Kita arahin ampermeter kita ke skala DC 200 volt untuk menghindari lonjakan tegangan yang nggak kita inginkan. Sekarang coba kita cari groundnya. Groundnya di mana kalau di power supply nih? Ini yang agak repot, kita cari groundnya. Biasanya bisa kita tempelin di heatsink ya, karena heatsink itu langsung connect ke ground langsung. Cuman kalau saya konekin ke heatsink, tangan saya nggak bisa megang ampermeter nih. Bentar teman-teman, saya konekin dulu ke heatsink supaya teman-teman juga bisa ngelihat hasil pengukurannya seperti apa. Oke, udah saya konekin ke heatsink. Sekarang kita cek di dioda ada berapa tegangannya. Tegangannya ada 0, kita cek di resistor 0, kok 0, kayak nggak connect gitu loh teman-teman. Sekarang kita cek di resistor yang besar. Resistor kecil gitu juga. Sekarang kita cek di elko yang kira-kira bisa dilihat kakinya. Nggak ada tegangan. Kayaknya groundnya nggak bisa ditempelin ke heatsink deh. Kita harus cari ground yang lain nih. Coba saya cari ground. Mana ya groundnya ya? Oh ya, kita cari ground di soketnya aja teman-teman. Caranya gini. Kita arahin ke skala dioda ampermeter kita. Terus kita matiin dulu amplinya. Kita cabut dari arus listrik 220 volt. Kita cek satu persatu di soket ini mana yang ground. Caranya dengan kita tempelin salah satu probe, contohnya probe hitam seperti ini, ke salah satu kaki. Terus probe yang satu lagi yang warna merah kita tempelin ke body.
atau kita tempel-tempelin ke heatsink. Kalau dia nyambung tanpa hambatan dengan ditunjukkan angka 001, 002, 003, 004, artinya itu adalah ground. Ini bukan. Ini juga bukan. Mana nih? Nomor 3. Nomor 3 juga bukan. Sekarang kita cek yang nomor 4. Tempelin ke heatsink, nggak nyambung juga. Yang nomor 5 nggak nyambung juga. Yang nomor 6 lari dia teman-teman. Nomor 6 nggak nyambung juga. Nomor 7 nggak nyambung juga. Nomor 8 nggak nyambung juga. Ternyata nggak ada yang nyambung ke heatsink teman-teman. Jadi kita harus cari ground yang lain nih. Nah akhirnya sekarang mau nggak mau harus saya balik juga PCB-nya teman-teman, supaya kita bisa ngelihat tegangannya. Karena kalau misalnya nggak dibalik PCB-nya memang susah banget ngukurnya. Apalagi nggak ada informasi yang bisa kita lihat dari atas. Ternyata kabel ground nggak terhubung dengan heatsink. Sekarang kita arahin ahometer digital kita ke arah 200 volt DC. Seperti ini. Pastikan kita nggak kesetrum ya. Teman-teman, kita cari ground dulu. Groundnya yang mana? Groundnya biasanya tuh yang kakinya besar. Nah seperti ini. Ini ground nih yang paling ujung. Karena dia nyambung ke sini, ke yang paling besar, ke PCB, ke jalur PCB yang paling besar. Ini bakal saya pegang ya. Terus saya colokin ke arus listrik 220 volt. Hidup dia teman-teman. Sekarang kita ukur tegangannya. Di elko ini ada berapa tegangan? Kecil ya. Ada 15,8, tapi kok hilang tegangannya. Karena biasanya nggak connect nih probe saya. Tegangannya terukur 15,8 ya. Nah, dua buah elko ini sama ukurannya. Berarti yang di sini kalau kita ukur juga dia harusnya sama. Tegangannya 15,8 juga. Coba kita cek berapa tegangannya. Minus 14,5. Nah inilah masalahnya teman-teman. Masalah di power supply nih. Tegangannya nggak stabil. Kok bisa tegangannya nggak sama? Tegangannya terukur 14,5. Minus 14,5 ya. Aturan tegangannya tuh minus 15,8 kayak gitu. Coba kita balik, kita lihat tegangan plusnya. Malah cuman 5,8 teman-teman. ,5 beda ya, yang di sini terukur 15,8, sedangkan yang satu lagi terukur cuman 14,5. Ada masalah sama power supply. Power supply-nya harus kita benerin dulu sampai tegangannya benar-benar fix 15 volt.